Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke, kita seperti biasa kita akan makan morning briefing, bicara mengenai pasar, lalu dilanjutkan dengan nanti beberapa dari teman-teman di sini akan maju untuk memberikan presentasinya. Oke. Nah, ini ada yang menarik hari ini ya, yaitu apa? Yaitu rilis ECB nanti malam yang cukup bisa menggerakkan pasar uang ya. Jadi beberapa mata uang nanti malam kemungkinan akan bergerak signifikan ya. Yang pertama adalah Wall Street yang jatuh pada perdagangan Rabu semalam karena yield treasury meningkat ke atas angka psikologi 3% diikuti dengan lonjakan harga minyak. Kenapa harga saham atau indeks itu terpengaruh oleh yield treasury? Karena ukuran inflasi atau kekhawatiran mengenai inflasi itu bisa tergambar atau tercermin di pasar obligasi, ya. Sehingga ketika yieldnya meningkat, maka ada potensi kekhawatiran mengenai inflasi yang lebih tinggi. Sehingga saham akan merespon dengan ya ada yang merespon dengan penurunan dan sebagian besar memang meresponnya dengan penurunan. Oke. Juga lonjakan harga minyak. Nah, lonjakan harga minyak ini termasuk yang menyebabkan inflasi di seluruh dunia nantinya. Sehingga ya align dengan yang terjadi di pasar obligasi tadi. Berikutnya adalah kekhawatiran inflasi ini ya menjadi faktor utama, juga diikuti dengan faktor outlook suku bunga ya. Jadi pasar saat ini sedang digerakkan oleh kekhawatiran inflasi dan outlook suku bunga. Kenapa? Karena inflasi yang tinggi pasti nanti akan diikuti oleh kebijakan pengetatan bank sentral ya. Saya tidak bicara dengan bank sentral Amerika saja, tapi bank sentral di seluruh dunia ya. Sehingga nanti ada beberapa negara yang memang inflasi, ada beberapa negara yang memang mungkin masih belum inflasi, bahkan justru nanti akan terpukul oleh penurunan ekonomi global ya, malah mereka nanti akan mengalami resesi. Oke. Jadi untuk beberapa negara yang memang sudah inflasi ya mereka harus melakukan pengetatan kebijakan dengan menaikkan suku bunganya. Berikutnya adalah ini investor harus berhati-hati menjelang rilis data CPI Jumat malam ya. Selain data ECB, selain rilis ECB nanti malam, besok malam ada data yang lebih penting lagi yang bisa menggerakkan dolar sehingga menggerakkan semuanya ya. Jadi kalau penggeraknya dolar ya berarti yang lainnya juga akan bergerak. Diharapkan menunjukkan inflasi yang masih meningkat di bulan Mei. Nah, ini agak mengkhawatirkan. Karena apa? Karena kalau memang inflasi Amerika ya, data CPI-nya itu terus tinggi atau mencapai rekor lagi. Kemarin kan rekor, kalau sekarang rekor lagi berarti kan masih tinggi. Itu bisa diartikan bahwa inflasinya masih tinggi dan akan mempengaruhi inflasi global juga. Termasuk nanti akan mempengaruhi kebijakan Fed ya. Fed yang kemarin dianggap agresif aja 50 basis point masih belum bisa menurunkan inflasi. Datanya masih terus tinggi. Ditambah lagi besok bulan Juli minggu depan 50 basis point. Berikutnya nanti September juga akan ada kenaikan. Nah, itu nanti outlook suku bunga itulah yang nanti akan dilihat oleh pasar ya. Jadi kalau nanti akan terus agresif, kalau Fed minggu depan memandang angka CPI ini gawat dan akan melakukan lebih agresif lagi, ya itu akan menggerakkan pasar. Gimana pergerakan pasar nanti kita ikutin secara data per data ya. Jadi hari ini mungkin kita bisa perkirakan seperti ini, tapi ntar ketika datanya keluar mungkin perkiraan kita akan berubah lagi. Nah, core CPI ya,
Jadi data besok tuh ada CPI, ada core CPI. Nah, data core CPI ini itu mengeluarkan harga makanan dan harga energi yang berfluktuasi. Ya. Nah, di sini pasar memperkirakan kalau tidak memasukkan hitungan harga makanan dan harga energi, kemungkinan data inflasinya akan turun. Ya. Jadi data energi seperti harga minyak yang sedang melonjak itu pasti akan menaikkan CPI. Tapi kalau core CPI-nya kemungkinan diperkirakan akan turun karena tidak ada pertimbangan harga minyaknya. Ya, jadi fluktuasi harga minyak dan harga makanan itu dikeluarkan maka menjadi core CPI. Oke. Nah, kebanyakan pasar melihatnya core CPI. Tetapi karena lonjakan harga minyak ini sudah mengglobal, ya, menjadi isu global, maka CPI itu juga menjadi perhatian pasar juga, ya, tidak bisa diabaikan. Tapi sebenarnya ekonom, pelaku pasar, pelaku usaha melihatnya adalah core CPI. Berikutnya adalah mata uang Jepang. Ya, mata uang Jepang yen itu terus melemah ke level terendah baik terhadap dolar maupun euro. Ini kenapa? Karena beberapa bulan lalu BOJ itu sama dengan ECB, kebijakannya masih pelonggaran. Oke, tetapi beberapa bulan belakangan ini, sebulan atau 2 bulan, sebulan yang lalu, ECB sudah mulai untuk melakukan pengetatan. Artinya meninggalkan BOJ sebagai bank sentral utama yang masih menganut pelonggaran moneter. Yang lainnya semua sudah melakukan kebijakan. Inggris, Amerika, Australia, New Zealand, semua naikin suku bunga. Oke. Tadinya ECB masih akan menunggu akhir tahun, tetapi ternyata menurut perkembangan data dia akan memajukan kenaikan suku bunganya di bulan Juli. Oke, makanya yen Jepang terdampak melemah terhadap euro. Berikutnya adalah rilis keputusan rapat kebijakan ECB akan menjadi fokus pelaku pasar, ya. Jadi seluruh pelaku pasar, terutama pasar uang, nanti malam, Kamis malam ini jam 18.45 dan akan diikuti dengan konferensi pers ECB, ya, presidennya Christine Lagarde itu jam 19.30. Ya, jadi ada jarak fluktuasinya. Kalian harus teman-teman di sini harus memperhatikan, terutama memperhatikan konferensi persnya. Ya. Kalau keputusan suku bunganya kemungkinan saat ini masih tetap, dia tidak merubah, ya, dia tidak merubah kebijakannya, tetapi hanya mengakhiri program stimulus pembelian aset. Dia akan mengakhirinya akhir bulan ini. Itu salah satu langkah pengetatan juga, ya. Tetapi suku bunga untuk saat ini ECB masih tidak merubahnya. Oke. Sehingga yang harus kita perhatikan adalah di konferensi pers Christine Lagarde. Apakah ECB memiliki outlook untuk bulan Juli beneran mau naikin 50 basis poin ataukah tidak? Ya, di sini nanti kita menganalisa apakah Christine Lagarde itu hawkish atau ECB berpandangan dovish. Ya. Patokannya mudah. Kalau dia tidak bicara 50 basis point di bulan Juli, tidak ada kenaikan atau tidak ada mungkin di bawah 50 basis point, itu sudah dovish. Dampaknya adalah penurunan mata uang, euronya akan jatuh. Oke. Tetapi kalau dalam konferensi persnya ECB atau Christine Lagarde itu menegaskan bahwa dia akan naikkan suku bunga pasti di bulan Juli, berkomitmen menaikkan suku bunga di bulan Juli,
maka euro akan apa? Menguat karena pandangan ECB-nya hawkish. Oke. Itu satu garis merah yang sebenarnya mudah. Ya. Satu garis merah yang sebenarnya mudah kita analisa apakah hawkish, apakah dia dovish. Kalau dovish, euronya kemana? Kalau hawkish, euronya kemana? ECB diharapkan memberikan panduan kebijakan moneter dan outlook suku bunganya ya ini untuk bulan-bulan berikutnya. Apakah di bulan Juli itu beneran naik atau sampai akhir tahunnya dia harus bagaimana? Nah ini adalah sesuatu yang harus kita pantau. Oke. Kalau teman-teman di sini ingin satu langkah di depan harga, satu langkah atau dua langkah lah di depan pergerakan harga yang ada di grafik, ya harus perhatikan ini. Nah, ECB menghentikan program stimulusnya pembelian aset di akhir bulan dan akan berkomitmen untuk menaikkan suku bunganya di bulan Juli meskipun ukuran dan laju pengetatan belum dipastikan. Nah, ini ukuran dan laju pengetatan. Ukurannya apakah bulan Juli itu nanti 50 basis point ataukah di bawah 50 basis point atau di atas 50 basis point. Yang pasti ECB akan mengejar ketertinggalannya terhadap Fed dan BOE. Ada yang tahu Fed berapa sekarang? Suku bunganya? 1%. BOE? 1%. Wah, udah ada di monitornya. Bagus, berarti dia udah satu langkah di depan pasar. Terus ECB berapa sekarang? 0%. Berarti dia untuk mengejar ketertinggalannya terhadap BOE dan Fed dari 0 menuju 1%. Oke. Kalau dia lambat hanya 20 basis point, ya artinya mungkin dia tidak akan mengejar. Karena apa? Dianggap dovish lah. Karena pasar mengharapkan 50 basis point. Oke. Nah, BOJ berapa? Ayang. Minus 0,1 ya, masih minus. Oke, jadi BOJ itu yang paling murah. Makanya mata uangnya melemah terhadap yang lainnya. Karena sekarang yang mau bergerak ECB, maka yang bergerak adalah euro yen. Yennya melemah, euronya menguat. Oke. Kalau euro dolarnya ya masih biasa-biasa aja, tergantung nanti malam. Kalau nanti malam dia hawkish, euronya akan menguat terhadap dolar. Dan akan lebih menguat lagi terhadap yen. Saya belum tahu ya ini euro yen sudah diantisipasi atau belum, tetapi ya pasti ada pergerakan penguatan di euro. Oke, berikutnya. Kita pantau indeks dolar masih bergerak ada di 102 ya. Sebenarnya kalau yieldnya ada di 3%, seharusnya dolar ini setidaknya ada di 103 atau 104. Jadi ini termasuk, kalau menurut saya termasuk under value ya dolarnya. Berikutnya adalah Kemenko Amerika ya, Janet Yellen mengatakan bahwa pemerintahan Biden akan menimbang ulang tarif impor Cina tetapi bukan obat mujarab bagi inflasi. Nah, ini kalau kita pernah memperhatikan kebijakan Trump ya sebelum Presiden Biden, dia keras terhadap Cina ya. Semua tarif impor semua dinaikkan. Nah, kenapa sekarang si Biden ingin meninjau ulang? Karena dia butuh tidak ingin ada gangguan supply chain ya. Supply chain sekarang masih terjadi karena Cina-nya masih melakukan lockdown. Ya, jadi lockdown yang kemarin itu masih memberikan gangguan supply terhadap Amerika. Nah, sekarang ditambah lagi dengan pengurangan tarif ya. Jadi tarifnya mungkin dikurangin hanya untuk supaya tidak ada gangguan supply. Oke?
Berikutnya adalah harga emas kembali koreksi di Kamis pagi dan masih bergerak sideways secara keseluruhan dalam range 1840-1860. Nah, ini seperti kemarin saya sebutkan bahwa emas saat ini masih dalam kebimbangan, ya. Apakah dia mau naik atau turun? Kalau naik, dia masih terbatas kepada kebijakan suku bunga. Oke, kan kalau suku bunganya dinaikkan, emas jatuh, ya nggak? Tapi tidak juga turun, karena apa? Inflasinya masih tinggi. Karena emas bisa berperan sebagai aset hedge inflasi. Jadi mereka emas itu masih bimbang. Mau turun jauh ya nggak bisa, mau naik jauh juga belum bisa. Ya, karena di suku bunganya masih ada ketidakpastian, di inflasinya juga belum ada kepastian. Semuanya masih naik-naik aja. Kekhawatiran inflasi yang tinggi masih menjadi faktor penahan kejatuhan emas, karena beberapa lembaga dunia mulai memangkas perkiraan pertumbuhan. Nah, selain memangkas perkiraan pertumbuhan, sebenarnya mereka menaikkan perkiraan inflasi. Nah, ini yang gawat. Ya. Semua ahli ekonom dunia memperkirakan inflasi akan terus meningkat. Oke. Kalau seorang trader pasti langsung, wah ada peluang nih di ini. Peluangnya di mana? Emas, tuh. Emas memiliki potensi untuk terus menguat. Ya. Karena lembaga dunia, ekonomnya semua memperkirakan inflasinya meningkat, masih meningkat. Oke. Sedangkan kebijakan bank sentral itu mempertimbangkan kesehatan negara masing-masing, ya. Nggak mungkin Fed langsung naikin 1% tanpa memperhatikan beberapa hal di ekonominya. Malah justru nanti takutnya dikhawatirkan ekonomi Amerika akan jatuh kalau naiknya terlalu cepat. Nah, jadi minggu ini ya teman-teman sudah dapat insight ya, minimal 2 hari ini. 2 hari ini teman-teman sudah dapat setidaknya nih si A mau kemana, B mau kemana, C mau kemana, tinggal nunggu data aktual seperti apa, nanti analisanya seperti apa, langsung eksekusi. Gitu. Nah, untuk yang belum punya akun, ya, untuk yang masih contacting, ini juga menjadi kesempatan, ya. Pokoknya ini ada peluang Pak di 2 hari ini. Suruh calon prospeknya itu memantau. Setidaknya kalau dia memantau, ya, kalau dia bisa memantau, dia punya ketertarikan, ya. Nothing tulus saja. Kalau hasilnya benar, ya kan, ya kemungkinan dia harus masuk. Tapi kalaupun hasilnya nanti berkebalikan, misalnya kita usulkan, Pak, ini kita buy yen di sini atau sell yen di sini. Kalaupun salah ya nothing tulus, ya. Nanti kita punya trik lagi yang lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut dengan saya tutup morning briefing dari tim research hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Oke, kita lanjutkan marketing yang mau maju siapa? Yang hari ini? Ya, silakan Mas maju. Iya.